sahibul hajat, Bapak Sugeng dan juga beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat umur, panjang umur, sehat badan, dan juga berkah rezekinya di dunia wa dunya wal akhirah. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajatnya. Ya Allah, jadikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa Master of Ceremonial MC yang sudah memberikan waktu walaupun sedikit. Kira-kira mau sedikit mau lama? Mau sedikit apa lama? Sedang-sedang saja. Khairul umuri awsatuha, kata pepatah Arab, sebaik-baiknya urusan adalah yang tengah-tengah, nggak panjang, nggak pendek, nggak lama, nggak sebentar, yang penting bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa selaku wasilah sehingga saya datang bisa menghadiri majelis yang mulia ini, ya Bapak Wisnu, dan juga yang sudah memberikan tempat ngopi Bapak Heri, kita doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan sehat, panjang umur, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kiram wal muhtaram, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin ya marakumullah, berbicara masalah syukur, kita sedikit akan memberikan tambahan ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan ilmu-ilmu kita bermanfaat semua. Ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disampaikan bahwasanya kalau jadi orang itu jangan pernah merasa puas akan ilmu. Baru dapat sedikit amalin tapi tetap kita harus haus akan ilmu. Makanya disitulah pentingnya arti majelis taklim, majelis ilmu. Jangan sampai orang merasa pintar, merasa berilmu, ini yang paling berbahaya. Tapi bagaimana baiknya? Bagusnya itu kita pintar merasa. Jangan merasa pintar, kita harus pintar merasa. Jangan merasa kaya, kita harus kaya merasa. Jangan merasa miskin, harusnya kita miskin merasa. Dibalik, harus dibalik. Jangan pernah perasaan di awal, tapi jadikanlah perasaan itu di akhir kalimat. Biar apa? Biar kita tetap menjadi orang-orang yang syakirin, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, ini acara syukuran. Nah, sedikit saya akan kupas juga ya makna syukuran dan tasyakuran. Kita sering mendengar ada dua kalimat ini, betul? Ada syukuran, ada tasyakuran. Kalau secara harfiah, kalau kita belajar ilmu sharaf, yang namanya tasyakuran itu acaranya sebelum pelaksanaan. Itu namanya tasyakuran. Misal ibu hari Minggu depan itu mau nikah lagi. Iya salah. Ibu mau nikah lagi. Mau mengadakan pesta pernikahan minggu depan, berarti itu temanya tasyakuran. Begitu acara pelaksanaan selesai, ibu mau ada selamatan lagi, itu namanya syukuran. Nah, ini sedikit berbeda, namun maknanya harus dipahami juga. Jadi kalau tasyakuran acaranya belum berlangsung, kalau syukuran acaranya sudah berlangsung. Makanya kita sering mengingatkan kepada para panitia ataupun yang mengundang kami, itu acaranya apa? Tasyakuran. Emang belum acaranya? Udah Ustadz.
Ya, syukuran itu bukan tasyakuran. Ya, walaupun hanya istilah, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Paham Ibu? Yang kedua, makna syukur itu kita harus pahami juga. Ya. Kadang kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala nih Bu, sering-seringlah kita ucapin yang namanya hamdalah, kalimat alhamdulillah. Namun ada di satu kitab, ya di satu kitab Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyah yang karangan daripada Al-Imam Ahmad Al-Hashimi. Beliau mengatakan, mengutip dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya kalau kita mendapatkan karunia yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingin menceritakan karunia tersebut kepada orang lain, maka biasakan lisan kita untuk mengucap tahaddus bin ni'mah. Apa Bu? Tahaddus bin ni'mah, bukan tahu goreng. Oh, lagi makan tahu goreng. Tahaddus bin ni'mah. Apa Bu? Tahaddus bin ni'mah. Jadi biar apa? Biar kita terhindar ketika kita menceritakan karunia yang Allah titipkan kepada kita, terhindar daripada sifat sombong, sifat riya. Ya, biar kita terhindar. Namanya manusia Bu, ya namanya manusia, kita udah benar-benar nggak riya, kita udah benar-benar ngomong nih nggak pamer, kita udah berusaha nggak memperlihatkan apa yang kita punya, kita ceritain kepada orang lain, kita udah benar-benar hati kita ikhlas karena Allah. Namun yang namanya mustami, yang namanya pendengar, itu berbeda persepsinya. Wah, dia mah cerita kayak gitu mah pengen dilihat doang, pengen didengar doang, pengen dipuji doang. Nah, ini hal-hal yang seperti ini nih, biar kita terhindar daripada sifat seperti itu, maka awali kalimat tahaddus bin ni'mah. Bu, tahaddus bin ni'mah. Jadi mau ngomong nih, kita dapat misal, alhamdulillah ya Allah, saya udah punya rumah baru, saya udah bisa renov rumah baru, alhamdulillah. Akhirnya kita pengen ngadain acara, kita undang jamaah-jamaah yang ada. Oh, mohon maaf, tahaddus bin ni'mah, gitu ya, tahaddus bin ni'mah. Insya Allah nanti ada acara selamatan rumah saya. Nah, jadi diawali dengan kalimat tahaddus bin ni'mah, ya. Bukan jangan sampai nih, itu mah bahasa pesantren, bukan. Ini yang ngajarin Nabi, bukan yang ngajarin kiai, bukan yang ngajarin guru, tapi langsung sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya, diawali dengan kalimat apa tadi? Tahaddus bin ni'mah. Artinya apa? Menceritakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata syukur, ya, syukur itu dibagi tiga Bu. Ada asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Ya. Gimana caranya Ustaz? Yakini setiap nikmat yang Allah kasih kepada kita, ya, yakinin bahwasanya itu hanyalah sekedar titipan dari Allah. Yakinin. Yang namanya di hati semuanya serba keyakinan. Kita mau sholat, ada namanya niat ada sholat. Kita mau puasa, adanya namanya niat puasa. Kita mau zakat, ada namanya niat zakat. Kemudian kita mau berangkat ibadah haji ataupun umrah, insya Allah di sini berangkat semua. Saya tidak enggak. Ya, yang hadir di sini semua, termasuk yang punya rumah, yang mendengarkan sound system ini, kita doain mudah-mudahan kita semua berangkat ke tanah suci Mekah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, ya, pasang niat betul-betul, ya. Udah daftar? Nggak daftar. Pasang niat doang, nggak daftar nggak susah. Ya, tapi ini tahaddus bin ni'mah juga. Ya, kita kemarin punya sahib, punya teman. Beliau ini belum lama ya diangkat jadi marbot. Kalau secara keilmuan beliau nggak pantas jadi marbot, belum pantas jadi marbot. Ya, bahkan kalau kita bilang sebenarnya beliau ini cocoknya jadi imam masjid. Karena apa? Berangkat dari keilmuannya. Tapi saking tawadunya beliau dengan keilmuan yang ada, akhirnya Allah angkat derajat dia, bisa berangkat ke tanah suci Mekah.
berangkat umroh belum lama, awal-awal Oktober kemarin Bu. Bagaimana ceritanya? Ceritanya nih ya, Bu, Ya. ceritanya dia ini sebenarnya tukang jagal doang. Tahu tukang jagal? Tukang potong. Kebetulan ada namanya Bapak Haji lah, kita nggak sebutin namanya, yang di daerah Cibubur. Dia pindah ke daerah di daerah Suwarna, di tempat saya dekat Bojong situ. Ya di daerah Bojong situ, di Citra Suwarna. Satu waktu beliau memang hadir di pengajian beliau, ada majelis taklimnya di situ. Nah Pak Haji sering undang para asatid yang ada. Ya karena waktunya selalu berbenturan, makanya saya jarang hadir di situ. Waktunya momennya pas banget, saya ada jadwal di tempat lain. Singkat cerita, begitu dia baru 2 kali hadir, ya baru 2 kali hadir di tempat majelis tersebut, akhirnya Allah ngawalin dengan cara dia memotong sapi. Tapi motongnya nggak di Suwarna, di Suwarna, tapi motongnya di Cibubur, di rumahnya dia yang satunya. Di Cibubur, potong sapi. Kemudian waktu dia baru datang, ternyata ada keributan kecil. Pak Haji yang memang punya temperamen orangnya temperamen Bu, gampang banget naik darah, naik hitam, emosi luar biasa. Makanya paling enak haji sekali aja Bu, jangan haji 2 kali. Nah iya, paling enak tuh haji judi. Paling enak sekali hajinya, udah haji Pak Tony misalnya, haji Wisnu, haji Hari Pak Haji, haji Sugeng, ya. Jangan sampai haji gini hari. Nah udah kayak begitu, udah kagak enak ya. Hajinya sekali aja, karena kewajiban haji itu adalah sekali. Berikutnya itu adalah sunnah. Begitu juga dengan umroh, ada yang mengatakan satu hal yang wajib, ada yang mengatakan satu hal yang sunnah. Ya, berangkat umroh sekali, udah sekali aja. Tetap aja dinamain haji juga, betul? Orang berangkat umroh disebut namanya haji kecil. Haji kecil, ya haji ada yang kecil. Padahal orangnya gedenya bongsor luar biasa. Tetap aja namanya haji kecil. Walhasil apa? Begitu dia datang di tempatnya Pak Haji itu, saat itu Pak Haji lagi tidur. Pak Haji lagi tidur, begitu bangun dia kecewa. Dia sudah menyiapkan acara 17-an waktu itu. Menyiapkan acara 17-an, tapi kok belum dilaksanakan juga. Akhirnya apa, di kampung sebelah sudah terlaksana. Saat itu juga terlaksana, diomelin semua. Ya, anak buahnya diomelin semua. Akhirnya apa? Beliaulah, ya teman saya nih, yang meredam daripada emosinya Pak Haji. Udah Pak Haji nggak usah keluar. Pak Haji balik lagi ke dalam. Udah yuk kita ngopi-ngopi. Ngajakin ngopi tapi dia sendiri nggak ikut duduk di situ. Akhirnya apa? Emosi lagi Pak Haji. Dengan emosi yang kedua diredam lagi oleh teman saya. Akhirnya diajak bener-bener Pak Haji itu ngopi. Jadi ikut berdua tuh. Apa yang ditanyakan awal kali oleh Pak Haji kepada teman saya? Ente udah berangkat ke Mekah belum? Ente udah umroh belum Pak saya? Akhirnya dijawab teman, ya Allah Pak Haji nanya gitu amat. Saya juga baru ngopi sama Pak Haji. Enggak, ini udah berangkat belum umroh? Belum Pak Haji. Nanti ente berangkat sama keluarga yang di Lombok. Kebetulan yang di Lombok tuh berangkatnya pas akhir September kemarin. Kalau saya berangkatnya nanti bulan November sama istri saya, kata Pak Haji begitu. Ya udah Pak Haji, kalau yang Pak Haji ngomong begitu ya insya Allah saya siap. Iya harus siap katanya. Pokoknya siapin KTP, identitas untuk pembuatan paspor. Singkat cerita dia pulang, sambil di motor dia berlinang air mata, mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillah terus sepanjang jalan sampai ke rumahnya. Alhamdulillah. Karena apa? Dia punya keyakinan, iktikad yang kuat bahwasanya ketika memang Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil nama kita, udah nggak ada yang bisa menghalanginya. Makanya sebutan umrah apa istilahnya, kalau umrah orang haji itu ada kalimat talbiyah. Tahu kalimat talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
wa ni'mata la wal mulka la syarika. Semuanya Bu. Labbaik Allahumma Sampai kita bayangin Ka'bah ada di hadapan kita Bu. Mudah-mudahan Allah panggil kita semua untuk berziarah ke kota suci Makkah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillah, insyaallah. Singkat cerita lagi. Dari tadi singkat-singkat mulu Pak Ustadz. Iya, kalau nggak disingkat mah waktunya nggak cukup. Begitu sampai rumah, langsung dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dengar kabar doang. Belum benar berangkatnya. Begitu sujud syukur dilaksanakan, dapat telepon dari Pak Haji. Assalamualaikum Zat. Waalaikumsalam. Zat, ente nggak jadi berangkat bareng aneh. Ya, nggak jadi berangkat awalnya bukan bareng keluarganya, awalnya berangkat bareng dia di bulan November. Ternyata begitu ditelepon, ente nggak jadi berangkat bulan November berangkatnya, tapi besok bareng keluarganya yang di Lombok. Subhanallah. Allah percepat lagi. Yang tadinya tunggu sebulan lagi, ternyata Allah percepat. Ini bukan karena kehendak kita, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipersiapkan betul-betul. Cuman jangka waktu 2 minggu kurang dipersiapkan. Ya, termasuk manasik dia nggak ngelakuin. Ya, manasik nggak ada. Terus yang penting ada syukuran namanya apa? Tasyukuran namanya ratiban. Bu. Kalau ibu mau ada acara walimatus safar, ya, ini saya sedikit mengingatkan, jangan hanya tahlilan. Jangan hanya tahlilan, baca tuh ratib. Mau ratib hadat ke, mau ratib atos ke, nggak masalah. Karena apa, di akhir ratib itu ada doa. Doa buat siapa? Buat para hujjaj, para orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dan juga orang-orang yang berangkat umroh, agar diberikan keselamatan. Ya, diberikan keselamatan dari berangkatnya sampai menuju kota suci Mekah, dan selamat lagi kembali ke tanah Kita ada doa di situ. Makanya jangan tinggalin ratibul hadat ataupun ratibul atos. Pokoknya baca ratib itu kalau walimatus sabar. Makanya kalau di Jakarta Bu, saya di Jakarta, kebetulan tadi ketemu engkong. Dia orang-orang Condet juga ternyata. Orang Condet, saya nggak jauh dari Condet, saya di daerah Kampung Tanah Manisan, daerah Otista di situ. Itu kalau udah ada istilah walimatus sabar, ya walimatus sabar, mau orang berangkat haji atau mau umroh, nggak pernah ninggalin yang namanya ratiban. Jadi mau berangkat ratib, kemudian terus habis pulangnya juga baca ratib. Insya Allah Bu, di antara keistimewaan kita baca ratib, ya keistimewaannya Allah akan berikan keamanan dari para pencuri. Rumah kita akan aman. Ya, kemudian Allah berikan keamanan, keselamatan daripada kebakaran yang ada. Insya Allah. Makanya tadi baca ratib nggak tadi? Tadi baca ratib nggak? Kebetulan gak baca. Ya, nanti yang punya rumah ya didawamin baca ratib. Dan itu diantara buat keselamatan rumah. Ini kebetulan syukuran rumah. Ya, syukuran rumah. Al-ulama salafus saleh itu mengajarkan kepada kita, kalau kita punya rumah, ya punya rumah ini, mau yang punya rumah baru atau yang punya rumah lama, ya barangkali lupa ketika mau masuk rumah Bu, ucapin salam. Ucapin salam. Assalamualaikum. Kalau tahu di dalam gak ada orang, jawabnya ucapin jangan assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Paham Ibu? Kalau tahu di dalamnya gak ada orang nih, ya misal kita habis jalan-jalan healing, kemana healing? Ya healing ke mana itu? Bagogok ke Gua Lalai. Begitu pulang rame-rame mau keluarga nih, kan tahu di dalam gak ada orang.
Ya ucapin salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Salamnya seperti itu. Kalau emang ada orang baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan tinggalin yang namanya baca surah Al-Ikhlas, baca kulhu. Baca kulhu habis salah, baca kulhu 3 kali, mau sekali juga nggak apa-apa. Abdulnya 3 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca surat Muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin binnas. Udah hafal kali semuanya? Ya, kulhu jangan ditinggal, al-falaq, an-nas juga jangan ditinggalin. Ya, kemudian setelah itu diakhiri dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu lahu ma bis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Insyaallah ya, hawa-hawa kebaikan akan datang masuk ke dalam rumah kita. Ya, bukan hawa yang negatif tapi hawa yang positif. Kalau memang terjadi ada hawa di dalam rumah kita, hal hawa yang negatif, dia akan keluar dengan sendirinya. Makanya gak usah pakai pemburu hantu, gak usah. Gak usah pakai nyewa pemburu hantu, gak usah. Ya udah, kita diri aja, diri kita aja yang membacanya. Insya Allah rumah itu akan terbebas daripada gangguan syaitan. Paham Ibu? Paham Bu? Ya, kalau masuk rumah baca apa tadi? Salam. Yang kedua baca kulhu, baca al-falaq, an-nas, diakhiri dengan ayat kursi. Mau keluar rumah juga begitu Ibu. Ya, kita masuk kaki kanan ke dalam rumah, masuk kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Jangan kebalik. Ya, masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Secara nggak sadar terkadang kita hampir salah terus. Ya Bu ya. Ajarkan anak-anak kita ketika kita memberikan satu ilmu kok salah, ulangin. Kita punya bocah, kita punya anak, alhamdulillah sampai sekarang ketika dia salah dia lompat. Mau masuk kamar mandi harusnya kaki, masuk kamar mandi kaki. Habis baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia masuk kaki kanan. Begitu dia ingat dia lompat. Dia keluar lagi, langsung diulangin kaki kiri. Ya, hal yang sepele insya Allah ini bermanfaat karena Rasulullah SAW itu sudah mendidik anak-anaknya dan cucu-cucunya ini dari semenjak dini. Diajarin sholat di usia 7 tahun. Ajarin muru auladakum, ya, muru auladakum bis shalah wa hum fi sab'i sinin. 7 tahun udah diajarin untuk kewajiban sholat. Walaupun kita kesini-sini mah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun udah mulai pada bisa sholat. Karena apa? Anak itu adalah cerminan daripada kita orang tua. Betul lah, betul. Nah, sholat, bapak aja masih nongkrong. Nah, ngaji, ibu aja masih pegang remote. Aja nih. Allah Akbar, Allah Akbar.
apanya? Kita ngomongin yang mulut karena yang Oh, pesan apa ini kemarin dia ambil ini terima email aja nih. Di videoin. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مربى هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضل والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ورحمة ربنا صغيرا. Salah tadi. Dua mahasiswa nih. Ini ya? Iya ini tadi tuh yang di PH. ini baru PK. Ini cuman kalau di aku cuman yang mana? Cuman yang PH. Aku mau di PH. Kita ke PH. Kita ke PH. Ini jauh. PH 7 kita. Kita ke PK ini nggak kedengaran. Lu nggak kedengeran? Jauh. Tinggi kayak. Jauhan. Nggak apa-apa yang penting kedengeran. Iya benar. Daripada nggak sama sekali. Oh iya, asar jam 3 ya? Iya Iya, sedikit. pantas. Makanya tak kira kok. Kurang. Tak kira setengah 4. Oh iya, asar kan cepet. Mana pagi tuh udah. Iya, udah terlalu. Jadi subuh tuh harus Nah, ntar puasa baru ya dia. tadi lagi normal lagi. Maghrib normal. jam 6. Masuk YouTube pokoknya ntar. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Bentar. Mau? Dari tadi pengen tadi. Jangan di video ini. Jangan di video ini. Lanjut dulu ya. Sampai mana tadi? Sampai masuk rumah, ya masuk
kamar mandi. Jangan sampai kita keliru, ya. Mau masuk rumah, ibarat masuk ke kamar mandi, ya. Masuk ke rumah kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Jangan lupa baca hal yang sama, bacaan yang sama, kulhunya, kemudian al-falaknya, an-nasnya, sama ayat kursinya. Biar apa? Begitu kita keluar rumah kita diamanin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik gangguan yang zahir maupun gangguan yang secara batinnya. Hadirin jamaah, ya, tadi yang pertama syukur bil qalbi. Yakinin bahwasanya semua karunia yang Allah berikan itu adalah betul murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kasab kita, bukan karena dari usaha kita. Usaha kita hanyalah perantara yang ada. Yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan cara mengucapkan dengan lisan kita. Minimal jangan lepas tadi kita mengucapin alhamdulillah, alhamdulillah rumah saya sudah jadi, alhamdulillah anak saya sudah nikah, alhamdulillah anak saya sudah sekolah, alhamdulillah istri saya sudah nambah. Ya, alhamdulillah. Pokoknya ketika mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah, satu kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, jangan bosan-bosan kita mengucapkan alhamdulillah. Boleh ditambah dengan apa? Dengan sujud syukur. Pernah Bu sujud syukur? Pernah? Bu, pernah sujud syukur? Pernah nggak? Nah, sujud syukur itu nggak kenal waktu. Saat itu kita mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah, saat itu juga kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini merupakan satu sujud persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sujud syukur yang kita lakukan itu masuk pada fase yang ketiga, yaitu asyukru bil amal. Syukur dengan amal kita, syukur dengan perbuatan kita. Ya, Pak Sugeng udah mengadakan acara syukuran rumah. Kalau nggak salah tadi ditambahin syukuran nikahnya juga, anniversary katanya. Benar anniversary ya? Iya. Yang keberapa Pak Sugeng nih? 17 Pak. Oh, ada 17, alhamdulillah. Ya, kemudian ngadain dengan acara dua, diadakan dengan pembacaan hadiah, pembacaan tahlil, pembacaan maulid tadi yang dilaksanakan sama ibu-ibu. Ini jadi saya melihat kenapa saya jadi terngiang-ngiang ke kota suci Mekah, karena tim hadrunya pakai putih semua. Ya, jadi kayak orang wali matu sabar nih. Ya, mudah-mudahan berangkat semua nih. Amin. Jadi doain ya. Ya, jangan bosan-bosan buat syiar. Ya, buat syiar dan jadikan hadroh ini sebagai wasilah ngajak orang biar cinta sama sholawat, cinta sama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung alatnya udah dibungkus, saya nggak mau sholawatan. Oh, mau dikeluarin lagi, silakan maka. Hadirin jamaah Allah, udah siapin dulu, saya masih menerusin. Ya udah siapin aja. Kita salawatan bareng ya, biar rumah yang ditempatin ini, yang kita selamatin ini betul-betul diselamatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga milad daripada pernikahannya Pak Sugeng dan istri mudah-mudahan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sampai jadi kakek nenek ya. Ya, engkau ngamal ini insya Allah ya. Hadirin jamaah Allah, dengan cara seperti ini sama halnya Pak Sugeng dan keluarga ini sudah melaksanakan syukur dengan perbuatan. Ya, bersyukur dengan perbuatan yang ada. Oh, cakep banget kalau setiap ada acara mau ulang tahun, mau milad, mau apa namanya, syukuran rumah, syukuran berangkat haji ataupun umroh, semuanya pakai maulid luar biasa. Jadi pakai maulid apa? Sarabul anak, ya, mau sarabul anak, mau barzanji, mau simtud doror, mau adia ulami, atau mau ya apa namanya atibai, ya karangan Syekh Abdurrahman Atibai, itu nggak masalah semuanya. Karena apa? Kita menceritakan daripada kisah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, mudah-mudahan dengan acara selamatan syukuran yang kita adakan ini, yang diadakan oleh Sahibul Bait, ya sekali lagi Allah jadikan rumah ini rumah yang adem. Yang udah adem ya, udah ada pohon. Udah ada pohon, udah ada terpal, jadi adem ya. Ya, maksudnya rumah yang adem tuh yang nyaman, yang enak dipakai buat ibadah. Karena apa, Bu? Setiap karunia Allah yang Allah titipkan kepada kita, kalau enggak kita enggak bisa mendekatkan diri kepadanya, maka harus dipertanyakan daripada karunia tersebut. Jangan sampai karunia yang Allah kasih justru malah jadi hal yang sia-sia. Jangan sampai ya kita dikasih karunia istri cakep, alhamdulillah. Nggak cakep kata orang tapi tetap aja cakep kata kita. Benar ya, benar? Ya orang istri kita sendiri. Ya, itu mah orang lain biarin aja. Papa, kenapa? Kenapa mah? Kata orang-orang, kata tetangga, saya jelek. Ih, kata siapa? Mama cakep, coba ngaca. Ya, coba ngaca tuh mamanya. Ya, sebelum ngaca doa. Alhamdulillahilladzi kama hasanta khalqi fahassid rugi. Tuh kan mama cakep. Kenapa? Orang lain belum tentu ketika bercermin baca doa, tapi mama baca doa. Alhamdulillah. Ya, ini menjadi karunia terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bu, yuk kita salawatan bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan rumah yang ditempatin Pak Wisnu ini dan juga usahanya dilancarin. Pak Wis, Pak Sugeng. Iya. Kayak saya sama Pak Sugeng, ya Allah. Iya. Iya, soalnya saya sama Pak Wis sudah soulmate. Udah begini dah pokoknya dah. Ya. Kita doain mudah-mudahan rumah Pak Sugeng Allah jadikan tempat yang adem, yang nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mendoakan bersama rumah kita yang kita tinggalin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kenyamanan, ketenteraman untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ala baitin
sebutkan. Yang pertama syukur bil qalbi, meyakini dalam hati kita bahwasanya semua karunia Allah itu adalah datangnya dari Allah. Yang kedua asyukru bil lisan, jangan pernah bosan untuk mengucapkan kalimat yang baik, terutama kalimat hamdalah, alhamdulillah di setiap kita mendapatkan satu karunia. Bagaimana Ustaz kalau kita mendapatkan musibah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi tetap diiringi dengan kalimat alhamdulillah. Kadang kita kalau mendapatkan satu karunia, ya, mendapat satu karunia ini kita menjadi orang yang bersyukur itu biasa. Ya, tapi ketika orang lain yang mendapatkan karunia, orang lain yang tetangga dapat karunia, dapat sesuatu hal yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang sekali kita ngucapin alhamdulillah, benar-benar. Soalnya ngapa? Yang dapat orang lain bukan kita. Tetangga punya mobil baru. Nah, kita langsung pamer. Tuh, lihat. Ini lisan kita yang terbiasa. Kalau kita yang dapat karunia, kita mah biasa mengucapkan alhamdulillah. Kita biasa menjadi orang yang bersyukur. Tapi sangat sulit sekali ketika yang mendapat karunia itu orang lain, tetangga kita, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita dapat musibah, ya, kita sering ucapin kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita menjadi orang yang sabar, itu biasa. Yang susah itu ketika tetangga orang lain mendapatkan musibah, kita tetap bela sungkawa. Itu yang susah. Justru malah kita syukurin tuh. Makanya kemarin jangan suka ngomongin saya. Syukurin lu, makanya jadi orang yang sombong. Itu ketika orang lain mendapatkan musibah, tapi kita nggak bela sungkawa, justru malah bahasa kita nyukurin bukan berarti mengucapkan syukur kepada Allah, bukan. Justru malah menghinakan orang lain tersebut yang sedang mendapatkan musibah. Makanya doa yang paling manjur, yang paling bagus diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menjadi orang yang syakir dan orang yang sabir, jangan lupa kita menjadi orang yang syakur dan juga menjadi orang yang sabur. Kalau yang mendapat karunia kita itu namanya syakir kita, Bu. Kita orang yang bersyukur. Tapi ketika orang lain mendapatkan karunia, kita berterima kasih juga, kita mengucapkan syukur, itu namanya syakur. Kita mendapatkan musibah, innalillahi kita ucapin, ini kita namanya sabir, orang yang sabar. Tapi ketika orang lain yang mendapatkan musibah dan kita ikut simpati, ikut empati saat itu juga, dan kita merasa bela sungkawa, itu namanya kita orang yang sabur, orang yang sabar. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Itu doa itu, Bu. Doa itu diperbanyak ya di akhir salat kita. Allahumma ja'alni syakura, ya Allah jadikanlah aku adalah orang-orang yang bersyukur atas karunia orang lain yang mendapatkannya. Wa ja'alni sabura, dan jadikanlah aku orang yang sabar di saat orang lain mendapatkan musibah. Waja'al fi aini shaghira, jadikanlah aku ya, yang menurut pandanganku ini adalah aku kecil, bukan siapa-siapa. Waja'al fi ainin nasi kabira, dan jadikanlah pandangan mereka orang lain itu di mata mereka kita ini adalah orang yang besar. Jangan kebalik. Kita jangan sampai menyombongkan diri. Kalau kita di mata kita sebagai orang yang besar, berarti kita orang yang sombong, walaupun badan kita udah udah ukuran XXS lah, ya. Ya, Bu ya, ikutin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni syakuran waj'alni saburan waj'al fi aini
waj'al fi aini waj'al fi aini saghiran saghira waj'al fi a'yunin nasi waj'al fi ayunin nasi waj'al fi a'yunin nasi waj'al fi ayunin nasi kabiran kabira ya Allahumma ja'alni syakuran Allahumma ja'alni syakura waj'alni saburan waj'alni syabura waj'al fi aini saghiran waj'al fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabiran wa fi ayunin nasi kabira. Amin insya Allah. Hadirin jamaah, mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga buat para jamaah sekalian. Dan kita doakan mudah-mudahan ilmu kita yang dapat dari para guru-guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita doakan guru-guru kita yang masih ada, Allah panjangin umur, Allah sehatkan badan, Allah berkahkan ilmunya. Dan guru-guru kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di tempat yang paling mulia, di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa? Hah? Oh, borongan ya. Borongan. Ya, istilahnya kalau orang kerja itu lembur gitu ya. Ya, kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik dosa kecil kita maupun dosa besar. Allah ampuni segala dosa-dosa kita dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan jazilan hamdan na'iman riya bin a'wa'ika mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karimil 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina fid din wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ja'al makana hadha wa ja'al baitan hadha baitan babasukan. Allahumma ja'al baitahu baitan ma'muran wa ja'al baitan mutmainna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'ubi subhanaka Allahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.